Selamat malam, selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih. Semoga Anda semua dalam rengkuhan damai sejahtera Allah senantiasa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami kembali merindukan persekutuan denganmu dan persekutuan di antara kami semua. Hadirlah dalam sabdamu, karena sabdamu memberi pencerahan kepada hidup dan tindakan kami. Amin. Bacaan kita menurut daftar bacaan leksioneri, saya ambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 4 hingga ayat yang ke-10. Dan tema kita dari berdasarkan bacaan itu adalah terintegrasi namun cakap berbagi. Terintegrasi namun berbagi. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian dari surat Petrus yang kita baca ini menggunakan beberapa ibarat untuk menjelaskan hubungan antara umat dengan Allah. Ibarat yang pertama adalah bayi. Umat mulai mengalami proses transformasi ibarat bayi yang baru lahir dan membutuhkan air susu ibu untuk bertumbuh dengan sehat dan selamat. Kita sekarang mengetahui betapa kayanya ASI itu dengan bermacam-macam mineral, gizi, bahkan imunitas tubuh yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat. Ibarat pertama adalah bayi. Lalu tiba-tiba surat ini mengibaratkan umat seperti batu yang hidup, batu yang baik, yang digunakan oleh tukang-tukang bangunan untuk membangun rumah yang baik. Disebut di situ rumah rohani. Dan yang menarik dari rumah yang baik ini adalah fondasinya menggunakan batu penjuru yang super baik, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dalam teknik bangunan kuno, batu penjuru itu batu khusus yang diletakkan pada sudut-sudut fondasi agar fondasinya kokoh dan tidak mudah bergeser. Kalau Anda berkesempatan ke Candi Borobudur, ada satu sudut yang terbuka, dengan sengaja dibuka, kita bisa melihat di situ ada batu penjuru di sudut itu. Wah, siapa yang tidak suka dan bangga diibaratkan sebagai batu yang baik, yang dipersatukan atau yang diintegrasikan, yang terintegrasi dengan Yesus Kristus yang berperan sebagai batu penjuru untuk menjadi sebuah bangunan yang baik. Dan bangunan itu ternyata kepunyaan Allah sendiri. Lalu untuk apa bangunan itu? Ya, tentu saja agar orang dapat berteduh, dapat berlindung dari segala macam cuaca dan bahaya di dalam bangunan. Juga ada rasa dan suasana aman. Dan saya kira itu sebuah tantangan, kan? Kalau kita, komunitas kita disebut sebagai bangunan milik Allah, apakah komunitas kita juga menjadi tempat di mana orang merasa nyaman untuk berteduh, merasa aman. Dan
merasa dilindungi di dalamnya, atau justru kebalikannya. Ayat 9 dikatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang. Ini ada ibarat yang lain lagi, yaitu dari gelap kepada terang. Terangnya yang ajaib. Apa maksudnya? Nah, kalau kita baca dengan cermat, maka yang dimaksud dengan gelap adalah misalnya, kamu dulu bukan umat Allah, sekarang telah menjadi umatnya. Kamu dulu tidak dikasihi oleh Allah, sekarang mendapat cinta kasih Allah. Jadi gelap itu seperti yang dulu, dan terang itu seperti keadaan yang sekarang. Nah, status bukan umat Allah dan tidak dikasihi Allah, itulah yang disebut gelap. Dan status baru yang sudah menjadi umat Allah, yang dikasihi Allah, itulah yang disebut sebagai terang. Nah, sekarang setelah berada dalam status terang, maka hidup umat juga harus terang. Jangan gelap-gelap, jangan tidak jelas. Dan mari umat sebagai yang sudah berada di dalam keadaan yang terang juga bersedia berbagi terang. Masa terang mau dinikmati sendiri dan membiarkan orang lain dalam gelap, itu yang benar dong. Itu caranya disebutkan di situ dengan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Dan cara memberitakan yang paling baik sudah terbukti kan? Ternyata bukan dengan kata-kata, tapi utamanya dengan perbuatan. Betul. Perbuatan yang benar yang mencerminkan kehendak Allah untuk manusia dan yang mencerminkan kasih Allah kepada semua, kasih yang tidak membeda-bedakan. Dan menjadikan bangunan komunitas kita ini sebagai sebuah tempat yang teduh dan aman, sehingga orang merasa aman manakala berteduh di dalam komunitas kita ini. Nah, sekarang lalu bagaimana? Seperti kata iklan kan, just do it. Kerjakan saja, lakukan saja. Mari kita berdoa. Ya Allah, berikanlah kepada kami kerelaan untuk rela dipilih dan dipadukan, diintegrasikan dengan Yesus Kristus menjadi sebuah bangunan kepunyaan Allah yang sangat baik dan berguna, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru menjadi bangunan milikmu sendiri, ya Allah. Di dalam ibarat bangunan yang baru itu, kehidupan kami juga diperbarui menjadi kehidupan di dalam terang. Karuniakanlah juga kepada kami hati yang tulus untuk berbagi melalui perbuatan-perbuatan kami di tengah sesama kami, sehingga sesama kami mendapat pencerahan dari ketidakjelasan menjadi jelas, dari keputusasaan kepada harapan, dari kebuntuan, kematian, kebingungan kepada kehidupan, kecerahan, dan kelancaran. Amin. Selamat malam, saudara sekalian. Selamat beristirahat.